Terus kayak nih ada nih kadang kan orang kepingin sakti itu terus menempuh jalan kayak tidur di gua, terus tirakat di gua, terus ada juga yang nyeleneh juga loh, kayak ya mohon maaf makan kucing, makan ya sejenis lah intinya lah, kayak biawak, nyambe ular, sampai ada yang makan kambing mentah pun juga ada. Itu sebenarnya tuh jalan untuk menuju ilmu itu bener nggak sih seperti itu itu? Kita lanjut di part 2 karena teman saya ini tadi pengen gabung di sini, pengen join karena ada sesuatu yang ditanyain ya. Ini ke part 2 yang cerita teman saya ini tadi yang dukun tiban itu tadi ya. Nah, mengenai dukun tiban tadi Om ya. Kayak kita ambil contoh kayak Ponari. Jangan Om, Mbah Atmo. Mbah Atmo. Iya. Nah, kan dukun Ponari kan itu umurnya masih muda tuh kemarin itu. Masih kecil kan ya. Terus sekarang kan sudah beranjak dewasa dan banyak yang berkurang pasiennya. Nah, kayak dukun tiban kayak gitu itu umur juga berpengaruh nggak kira-kira? Kayak kesaktiannya itu bertambah umur, itu tambah turun atau tambah naik, itu sebenarnya berpengaruh nggak di umur gitu? Sebetulnya itu bisa jadi pengaruh, bisa jadi enggak. Pengaruhnya itu bisa jadi orang itu bisa menjadi lebih kuat lagi. Jadi harus ada ditambahi koyok puasa, sholat, terus sedekah. Itu semakin orang itu kan semakin tinggi ilmunya, harusnya kan semakin sering beribadah. Karena kalau enggak beribadah, ibaratkan ilmu itu ibaratkan gini guys. Ilmu itu ibaratkan sebuah belati. Ketika sampean mengamalkan sesuatu, ya, ibaratkan sampean ini memiliki sebuah belati. Ketika sampean semua ini mengamalkan sesuatu, mengamalkan doa wirid atau apalah, atau sering sholat tahajud lah, itu ibaratkan pisau itu sampean asah terus, diasah terus. Tapi ketika sampean ini memiliki suatu kelebihan, akhirnya lalai. Si senjata ini tadi lupa tidak diasah, tapi sering digunakan. Akhirnya di situ tumpul. Nah, kalau dukun tiban ibaratkan itu tiba-tiba langsung dapat dikasih sebuah belati yang sudah tajam. Nah, belati yang sudah tajam ini tadi tergantung kita lagi, dikembalikan itu kita bisa mengasahnya atau tidak. Tapi kan kalau ilmu Pancasona tadi ya, kan itu hitungannya kan orangnya kan tirakatnya kan tetap, dan kekuatan atau keilmuannya juga akan tetap. Nah, kalau sedangkan dukun tiban kan hitungannya kan sama sih, tapi kok bisa menurun itu tadi loh. Apa sama prinsip kayak tadi, kayak kita mendapatkan pisau yang sudah tajam nih ya, terus kita pakai aja terus tanpa diasah, itu benar memang akan tumpul. Jadi prinsipnya seperti itu ya, keilmuan itu. Jadi ya contohnya lah seperti zuriyahnya Kanjeng Nabi. Semua zuriyahnya Kanjeng Nabi itu memiliki tiket khusus. Jadi habaib itu memiliki tiket khusus. Ketika habaib itu membacakan doa atau sholawat, itu langsung bypass. Jadi bukan lewat jalan tol, ya mungkin langsung naik pesawat VIP, jet pribadi. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi otomatis lebih cepat sampai tujuan karena memiliki jalur khusus. Nah, orang-orang seperti itu misalkan koyo saya sampean ini mungkin kan bukan zuriat Kanjeng Nabi, tapi ada doa dari leluhur kita, yang doa yang baik-baik akhirnya menetes itu, embunnya itu, tetesannya itu terkena ke saya atau ke sampean atau ke teman-teman viewer juga, bisa jadi seperti itu. Amin.
Jadi barokahnya doa dari para leluhur, doa yang baik-baik dari leluhurnya itu ibaratnya menetes di badan kita. Nah, ketika kita sudah ditetesi embun itu tadi, bisa tidak kita ini mempertahankan minimal, atau jika bisa ya kita harus lebih baik dari leluhur, karena ibaratnya itu sebuah perjuangan. Jadi bisa jadi itu adalah kita harus meneruskan perjuangan dari leluhur. Terus kayak nih ada nih, kadang kan orang kepingin sakti itu, terus menempuh jalan kayak tidur di gua, terus tirakat di gua, terus ada juga yang nyeleneh juga loh, kayak ya mohon maaf makan kucing, makan ya sejenis lah intinya lah, kayak biawak, nyambe ular, sampai ada yang makan kambing mentah pun juga ada. Itu sebenarnya tuh jalan untuk menuju ilmu itu bener nggak sih seperti itu? Nah, kalau bener enggak ini tergantung dari agamanya itu sendiri. Nah, mayoritas soalnya yang menempuh jalur-jalur seperti itu ya kita tahu sendiri lah orang. Misalkan orang muslim ya. Orang muslim jika menempuh jalur seperti itu ya ndak bisa, ndak boleh, haram hukumnya. Karena apa? Karena makanan yang dimakan makanan haram. Tapi ilmu itu sampai kok bisa? Bisa. Jadi ibaratkan gini, ketika ada pencuri mau mencuri, dia membaca doa supaya nggak ketahuan kalau dia ini mencuri, ya dikabulkan. Iya sih benar. Tapi di situ kan ada pertanggungjawabannya. Jadi ketika kita seseorang ketika malah mau melakukan perbuatan yang jelek, di situ masih mempercayai bahwa di situ ada kebesaran Tuhan, kebesaran Gusti Allah. Jadi benar atau tidak, yo menurut saya pribadi nggak benar. Karena jalan yang ditempuh sudah nggak benar gitu loh. Kayak nih ada contoh satu lagi nih Om. Orang main nih ya. Kan ada nih, kan teman-teman juga ada yang ngasih tahu kayak main apa ini? Main berjudi. Judi. Oh ya. Judi nih duduknya harus di sini. Kalau nggak di sini nggak bisa hoki. Terus kalau pakai mohon maaf celana dalam harus dibalik. Nah, biar bisa hoki terus. Nah, itu sebenarnya dapat ilmu seperti itu pencerahannya dari mana sih Kak dia gitu? Apa dia melalui proses kayak tirakat tadi, terus mendapatkan pencerahan seperti itu, harus melakukan seperti itu sehingga dia melakukan itu pas judi? Iya. Nah, kalau ilmunya itu dari mana? Ya mungkin hanya Allah yang tahu. Karena apa? Karena kita ini hanya meneruskan gitu loh. Jadi misalkan sampean melakukan seperti itu, sampean dikasih tahu sama dukunnya sampean, ya, dukunnya sampean ini yang ngasih tahu ya wis dukunnya lagi gitu. Dukunnya lagi yang ngasih tahu ya wis dukunnya lagi. Mungkin loh ya bisa jadi sama seperti teman saya ini tadi. Awal mulanya dukun tiban, akhirnya wis ngomong sak ngomongnya dituruti, dipercayai, akhirnya ya wis temen kejadian karena wis meyakini. Nah kalau untuk berjudi itu kan memang di Primbon ada kitabnya. Duh, ada tahu? Ada. Waduh bahaya ini Om, kalau disebarluaskan di dunia. Di Primbon itu ada. Mau sampean teman-teman mau bertanding main bola atau main apa itu voli atau main apapun lah. Jadi itu ada harinya, ada pasarannya, ada jamnya, ada lewatnya di mana. Masuk ke lapangannya itu, masuk arenanya itu lewatnya sebelah mana. Wah bahaya ya. Apalagi kalau yang jomblo-jomblo ini mendapatkan pasangan dengan mudah ini. Aduh. Ini saya punya kisah nyata. Jadi di kampung saya di Wonogiri itu kalau 17 Agustus biasanya itu ada pertandingan bola tarkam. Oh, sepak takraw.
Oh, bukan. Tarkam, antar Antar kampung, kampung. ya. Antar kampung. Di situ ada pertandingan main bola. Ya. Main bola antar kampung, antar dusun ke dusun gitu, satu kelurahan gitu. Jadi ada dua. Ini kebetulan final ya. Final dua tim ini yo nyari dukun klenik gitu. Lah yo serius. Nyari dukun klenik, kata dukune itu seberangkat main bolanya itu harus lewat timur sebelum jam 2:30. Pertandingannya kan main jam 3. Saya enggak tahu ini si dua tim ini nyari dukun yang sama atau enggak, ini saya enggak tahu. Akhirnya lewat timur semua. Nah, sebelah timur itu ada sebuah barongan pohon bambu. Lah akhirnya dua tim ini tadi tempuk jadi satu. Iya beneran om, tempuk jadi satu. Akhirnya mek ketawa. Mungkin kalau ketawa ini sungkan ya. Ketawanya ini setelah pertandingan. Jadi wes antar dua tim ini bagaikan canggung ya. Gimana ya? Akhirnya tempuk jadi satu gini. Mungkin dukunnya sama, saya juga enggak tahu ya. Berangkatnya harus lewat timur. Masuknya lapangan itu harus dari sebelah utara harus dari sebelah utara pojok. Lah temennya yang dua tim ini tadi berangkatnya dari timur ini bareng. Akhirnya yang salah satu tim ini tadi lebih mendului lewat yang di jalur utara. Yang jalur yang benar dikasih tahu sama dukunnya. Lah si kampung yang satunya ini tadi, yang tim satunya ini tadi karena sungkan mau ngikutin dia, akhirnya jalannya mundur. Loh beneran. Mundur loh. Masuk ke lapangan itu ada satu tim itu masuk lapangan jalannya mundur semua. Beneran mundur semua. Kisah nyata. Mundur semua akhirnya masuk ke lapangan yo, main pertandingan akhirnya di situ skornya itu sama-sama draw sampai adu penalti. Akhirnya yang jalan mundur ini tadi adu penalti kalah di situ. Jadi memang ilmu-ilmu seperti itu di kejawen itu memang ada. Banyak berarti om ya? Yo banyak dalam artian nih banyak jenisnya yo, tergantung. Terus ini ada juga nih om, kayak orang mau mendapatkan ilmu untuk ngobatin. Iya. Nah, ini kebanyakan kan kadang-kadang itu mintanya itu yang aneh-aneh, kayak yang sulit-sulit, kayak ayam cemani juga kan sulit terkadang itu. Terus kenapa kok yang diminta itu nyarinya itu mesti susah sih? Apa ada kayak semacam halangan atau ya kita tahulah gangguan itu untuk mendapatkan satu barang tersebut, kayak semacam contoh kayak sampean harus cari ayam cemani yang ada di utara gitu. Itu ayamnya harus ada jalurnya. Padahal kan kita tahu ayam cemani kan untuk keluar jalur itu kan sangat sulit. Susah. Atau bahkan nggak mungkin gitu. Tapi ada gitu. Itu penerawangannya dia itu seperti apa sih sebenarnya itu? Kalau penerawangannya saya tidak tahu ya. Tapi memang ada di hal-hal seperti itu tuh memang terjadi. Gitu. Bahkan ada yang bilang gini, kamu kalau mau mendapatkan ini harus melewati ini dulu. Terus terkadang juga ada yang pasien nih, ada yang datang terus, saya mau minta tolong ini, ya mohon maaf sebelumnya kamu jangan melakukan ini dulu karena kamu akan mendapatkan bencana kalau kamu melakukan ini, sebaiknya kamu seperti ini. Itu sebenarnya dianya udah punya gambaran tersendiri pada saat melihat orang tersebut, atau memang
pada saat bertemu dia baru menggambarkan? Ada seorang sing ini juga kebetulan saya sendiri yang ngalamin. Saya ini pernah ketemu orang, sebelum saya cerita orang itu sudah tahu tujuan saya apa, mau nyari apa, ini sudah tahu. Oh, berarti di atas sakti berarti. Orang pinter, orang ngerti. Ngerti. Bukan sakti lagi tapi ngerti. Ngerti. Kalau sakti kan dia bisa membuktikan, tapi kalau ngerti dia udah tahu semuanya. Jadi memang ada orang seperti itu. Karena orang seperti itu wis memiliki kelebihan atau melakukan tirakat itu lebih dari manusia pada umumnya. Jadi misalnya teman-teman mau pengen punya kelebihan, harus kuat tirakat. Jadi kalau nggak tirakat ya nggak sakti-sakti, nanti namanya apa? Yang lain sholat, yang lain wiritan, ini buangkong tidur war. Ini kan malah lucu jadinya. Itu pengen sakti, itu pengen kaya. Ibaratnya mau kaya ya kerja dulu. Ibaratnya kan seperti itu. Tapi banyak di luar nalar juga sih. Kayak kan saya kan basicnya orang bengkel nih. Orang bengkel, terus pernah sekali ngelihat balapan ya motor. Ini motor ini udah statnya ini udah bagus lah intinya. Iya. Terus di tengah-tengah pas lepas ya, yang satu motor ini mogok tiba-tiba. Terus dicek sama engineeringnya atau sama mekaniknya. Ternyata di karburatornya ini ada semacam kayak baut besar, nutupin jalur bensinnya. Loh kok bisa baut besar ini masuk ke karburator? Nah, itu kan pertanyaan yang merinding saya. Itu kan pertanyaan yang sangat nggak logika sih. Kok bisa baut besar ini masuk ke mesin? Padahal baut besar ini nggak ada. Iya. Itu bisa jadi kekuatan dari dukun tadi atau yang kalau bahasa Jawa perewangan tadi. Bisa jadi karena saya pernah ngalami soal balapan ini ya. Itu mungkin teman-teman yang daerah Wonogiri sama yang Jawa Timur bagian barat, lebih tepatnya Kabupaten Pacitan, pasti pernah dengar namanya Jalan Glonggong. Jadi di situ arah ke rumahnya SBY, di situ jalannya itu memang di jalan bagus ya guys, lebar, akhirnya sama anak-anak itu dibuat balapan. Suatu ketika waktu balapan ini koyok sama gitu loh. Akhirnya serempetan dengan kecepatan tinggi, jatuh. Sepeda motornya itu kelempar sekitar 100 atau 200 meter. Orangnya itu kelempar ke guling-guling, wis nggak karu-karuan lah, sampai natap koyok trotoar gini loh. Kan kalau balapan liar kan nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Aneh, orangnya itu ngelecet pun nggak. Kok bisa? Ya nggak tahu, lecet pun enggak, luka ya enggak. Wis nggak masuk akal. Kalau di naluri udah nggak masuk akal. Terus kembali lagi ini juga sama pas di pertandingan bola itu tadi. Pertandingan bola itu sebetulnya waktu itu yang pihak lawan itu mau mengegulkan, wis nggak ada backnya, nggak ada kipernya, sudah dilewati. Jaraknya itu sekitar 5 atau 6 meter dari gawang. Bola ini disut, ya, bola ini melambung. Logikanya bola ini masuk, tapi nggak masuk. Aneh, sampai di gawang kurang sejengkal. Bola itu moro-moro kayak natap sesuatu langsung turun ke bawah. Lo beneran ini. Jadi memang ada kayak ibaratnya kiriman-kiriman seperti itu memang ada. Berarti ini ngebahas lebih dalam lagi nih. Berarti ilmu santet kan itu termasuk ilmu santet. Iya. Ilmu santet itu memang ada. Ada. Sampai mau bacaan itu santet. Boten.
Ojo di-share, jangan di-share di video ini bahaya. Oh, maksudnya mau setelah video ini ya enggak apa-apa Nanti tak banyak kasih. orang yang jadi dukun akhirnya pesulap merah datang lagi nih. Pesulap merah kalau perlu kita santet aja. Waduh. Waduh, Pesulap bahaya. merah kita santet jadi orang kaya. Orang muslim mukmin yang kaya raya dan ahli sedekah, ahli ibadah. Nah, ini muncul lagi, Kenapa? Kan tergantung santetnya itu Nah. dipakai untuk apa. Kita pakai santet yang bagus. Ya. Kalau pesulap merah ini orang muslim ya. Tapi muslim kayak ya kan belajar itu di YouTube, dia ke ustadz gitu mengikuti ke Buya. Buya siapa itu? Buya. Itu sing wong Kediri lho, saiki manggone nek Cirebon lho. Buya sapa lali aku. Itu mengikuti dari YouTube-nya atau pas iku viral nanggon Gus Samsudin kae. Belajar dari YouTube. Nah, kalau perlu pesulap merah ini kan orang muslim. Kita santet jadi orang kaya raya, muslim mukmin yang ahli sedekah. Ahli sedekah. Jangan pesulap merah. Oh, nanti kita diundang di podcast. Oh. Sampai enggak. Sampai disantet jadi wong kaya raya, muslim Nah, itu kan mukmin sing ahli sedekah. Sebenarnya kan pertanyaan juga. Santet kan bisa dikirim. Terus santet itu selama ini kan yang jelek-jelek. Terus apakah bisa ya kita mengirimkan santet yang bagus, semisal kita mendapatkan masalah nih di keluarga, terus keluarga sana itu nggak baik, akhirnya kita kirimlah atau ya kita santet lah dengan doa-doa yang baik, akhirnya sang keluarga ini baik. Itu sebenarnya bisa jadi iya atau tidak sih, Om? Kan ada tuh banyak yang kan mendapatkan masalah, saya mendapatkan masalah di perusahaan saya dan ini tolong ya ini biar atasan saya atau owner saya ini biar bagus ke saya, biar baik ke saya gitu. Nah, kita benang merah ya kan, santet itu kan perwujudan dari sebuah doa. Ya. Ketika kita doa yang buruk kepada orang lain, itu kan santet. Tapi kalau kita doa baik ke orang lain kan ibaratnya mendoakan. Jadi yo bisa. Koyok misalkan teman-teman ada yang datang ke rumah Mbah Kiai, orang alim lah, tokoh lah, katakan. Di situ kan orang yang seperti Mbah Kiai, seperti Ustadz atau habaib. Mereka beliau-beliau ini memiliki kedekatan khusus kepada Gusti Allah, lebih dekat dibandingkan dengan kita yang bukan di bidangnya. Jadi misalkan sampai baca doa supaya pekerjaannya lancar, sebetulnya yo karena itu doanya baik, ya namanya sebutannya kayak wiritan, kayak sholawatan. Ketika sampai doa ini doa buruk, ya akhirnya seperti santet itu tadi. Jadi ibaratkan sebuah ilmu itu bagaikan belati. Belati bermata dua, bisa menjadi buruk, bisa menjadi baik, tergantung belati itu di tangan siapa, digunakan oleh siapa, dan dipakai untuk apa. Wih, quotes ini ngeri ya. Ini membuka wawasan lagi nih, sangat bagus sekali. Jadi belati itu ya itu tadi tergantung di tangan siapa, digunakan untuk apa. Oke, cukup. Pertanyaan saya sudah habis dan sudah terjawab semuanya. Jadi intinya keilmuan itu tergantung dari kita sendiri mau digunakan untuk apa dan untuk siapa, buat apa dan bagaimana. Nah, satu lagi untuk menjawab pertanyaannya Ponari tadi, menurut saya belum terjawab. Mungkin di sana itu tergiur. Tergiur gimana sih maksudnya? Itu merupakan sebuah aji mumpung. Jadi ada tamu banyak. Mungkin karena keluarganya masih awam, jadi setiap kali dikasih uang itu diterima.
sebetulnya memang Ponari itu berjasa banget di kampungnya waktu itu. Sangat-sangat berjasa. Di lingkungannya itu sangat berjasa. Tapi di situ kan ada timbul sesuatu, namanya orang, ada yang suka, ada yang enggak. Dan mungkin si Ponari itu sendiri belum mengetahui karena orangnya masih kecil, terus keluarganya keluarga sing katakanlah sebelumnya itu bukan di bidang itu gitu. Berarti ada kemungkinan Ponari ini dimusuhi sama sesama seprofesinya, intinya seperti itu. Bisa jadi. Jadi keilmuannya atau kesaktiannya agak berkurang. Iya. Nah, itu nanti bisa jadi turunnya. Biasanya kalau misalkan ke anak Ponari itu sendiri mungkin sangat minim ya. Lebih ke arah mungkin ke arah cucunya. Tapi yang pasti itu ke keturunannya Ponari yang setelah Ponari ini meninggal. Baru muncul lah ini nanti benihnya ini nanti. Tapi yang nggak ketemu dengan Ponari loh. Misalkan Ponari sudah punya cucu, kalau sekarang kan anaknya masih kecil, sudah punya cucu katakanlah. Nah itu cucunya masih ketemu nih sama Ponari. Itu mendapatkan ilmunya dari Ponari itu nanti sangat minim. Peluangnya kecil, tapi ketika Ponari ini sudah meninggal, terus cucunya Ponari yang katakanlah baru lahir, ketika si Ponari ini sudah meninggal, kemungkinan itu munculnya di situ. Itu termasuk nasab enggak? Nasib mungkin. Oh, nasib. Iya. Nasib. Iya. Nasab itu. Nasab itu kayak sejenis zuriyah, keturunan. Ya. Oke. Ya. Lek kamu itu namanya silsilah. Ya. Misalkan kan Jawa itu namanya misalkan silsilah sopo, melihat bibit bebet bobot gitu. Nah kalau itu berdasarkan nasib. 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 Dan sekarang dapat. Misalkan logika nih, kita ini anaknya orang miskin, kita berharap menjadi orang yang kaya, membuat channel YouTube, membangun channel YouTube dengan tema rasa misteri. Kita ini berusaha mati-matian nyari narasumber, ya, nyari narasumber, tapi giliran ketemu narasumber nggak mau di video. Akhirnya ya wis mas, saya pasrah ke sampean, saya ceritakan ke sampean, nanti sampean bawakan. Intinya saya pesen yang ini, katakanlah gitu. Cuman kan penonton nggak tahu di balik layarnya rasa misteri. Ya, jadi kita dari segi nasab ya. Nasab ini kita ini nasab balung apa ya? Bukan balungan kere, bukan. Justru kita ini balungan kuat. Balung yang tulang yang sangat kokoh, sangat kuat. Bagaimana tidak kokoh? Bagaimana tidak kuat dengan himpitan ekonomi finansial seperti ini? Kita masih bisa makan, kita bisa beli rokok. Kalau orang nggak kuat nggak mungkin. Hanya saja nasib yang belum. Jadi kita ini kalah nasab, tapi nanti insya Allah menang nasib gitu. Makanya kita nanti jangan macam-macam sampai orang yang memiliki nasab. Meskipun nasab itu kadang kalah dengan nasib gitu loh. Mungkin di next video aja saya sebenarnya ingin nanya tentang bab bersyukur sebenarnya. Tapi ya kalau di video ini terlalu panjang nih Om ya. Bersyukur sama main tasyakuran. Nah, sebenarnya nyambung, tapi next video aja. Soalnya udah berapa menit Om? Memorinya juga hampir habis nih. Soalnya itu tadi kalah sama nasib. Coba boleh nasibnya wape ini kita podcast 2 jam sampai gumon gini ya wis bisa. Ya, mau membahas tentang apa bisa. Kurang 500 subscriber, jam tayang kurang 1.500. Nasib. Dukung pokoknya ya Masku ya. Intinya dukung terus rasa misteri dengan cara subscribe,
dan tonton semua videonya. Soalnya video kita itu menarik sekali kok. Ya nggak ngebosenin intinya. Bahkan ada menurut saya. Menurut penonton saya tidak tahu loh kan gitu. Ini ada satu video yang menurut saya bagi saya ini sangat berkesan sekali. Awal pertama kita membuat konten. Kalau kalian belum tahu ya silakan cek aja ya. Jangan diceritain biar nonton video pertama kali. Kalian pasti penasaran intinya. Wah ini bikin greget sekali. Iya, sangat itu. sangat greget. Itu berkesan. Mungkin setelah itu nanti rasa misteri sudah besar, mungkin kita diundang ke podcast atau ke acara TV nasional, mungkin kita akan menceritakan itu. Karena itu memang itu sangat-sangat luar biasa sekali video itu. Terus nggak ada obat ya, nggak ada obat. Terus pokoknya itu bener-bener itu langsung menusuk di dalam hati kita. Langsung dikirim dar, langsung meledak. Termasuk santet mungkin itu dulu. Bisa jadi. Iya. Nah, bagi kalian yang kepo silakan kalian cek aja ya. Awal video kita membuat konten rasa misteri pasti kalian akan nagih. Kalian akan wah kok bisa seperti ini sih gitu. Iya. Pastinya itu. Ya, mungkin itu aja ya. Oke, buat teman-teman sampai ketemu di cerita video rasa misteri. Di mana ada rasa di situ memiliki misteri tersendiri. Ontoseno. Piro?